Udah setahun lebih gak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dan teman-teman memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang kebetulan tempat tersebut berada di tengah gunung. Coba untuk melepas segala penat yang udah menumpuk. Nah, tempat tersebut adalah sebuah makam tua. Kalau nggak salah, makam tersebut adalah makam Aulia Allah. Dan di sana nanti kami akan melakukan doa bersama dan tahlil. Capek kali bro. Woi. Uji nyali bro. Dulu sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada masyarakat ataupun sanak saudara, baik teman maupun kerabatnya. Beliau berpesan kalau suatu saat nanti beliau meninggal, beliau meminta dikebumikan di kebunnya sendiri, yaitu yang di tengah gunung tersebut. Akhirnya beliau pun meninggal. Nah, setelah beliau meninggal, para masyarakat ataupun sanak saudara, sanak famili, sanak keluarganya, mereka teringat pesan beliau. Beliau meminta dikebumikan di gunung, di tengah gunung. Namun para masyarakat pun nampaknya gak bakalan sanggup, dikarenakan gunung itu sangat jauh, setengah hari perjalanan, dan pendakiannya sangat tinggi. Mana sanggup kita bawa. Akhirnya pemangku adat ataupun pemangku agama di tempat tersebut, ya di sinilah tengku, boleh kita bilang tengku imam masjid ataupun siapalah, beliau meminta kepada jasadnya agar beliau pindah sendiri ke sana dan tetap masyarakat mengkebumikannya di sekitaran sini saja. Dibilang sama ustadz tersebut, sekarang engkau sudah meninggal dan kami tidak bakalan sanggup membawa engkau ke sana, sehingga kami di sini hanya melakukan tugas kewajiban kami sebagai muslim, segera mengkebumikan di sini. Karena kami gak sanggup membawa jasad Anda ke sana. Lebih baik Anda pergi sendiri. Begitu ucapan Pak Ustadz. Nah, selang beberapa hari kemudian ataupun beberapa minggu kemudian, beliau memimpikan kepada sanak keluarganya ataupun teman dekatnya kalau nggak salah, bahwa beliau sudah berpindah ke kebun beliau yang di tengah hutan. Tapi kuburan yang di sini sama yang di sana itu sangat mirip, tak ada perbedaan sedikit pun. Dari batu nisannya berbentuk kubah masjid sampai ke sana juga begitu. Nah, singkat cerita kita menuju ke sana. Mendaki gunung tertinggi. Nah, di perjalanan ke sana, rupanya nggak semudah yang kita bayangkan. Memang betul ini kata orang-orang kampungnya. Perjalanan ke sana memang tidak gampang. Udah tempatnya yang jauh, setengah hari perjalanan, tinggi pula pendakiannya. Namun walaupun jauh, tapi menyenangkan, dikarenakan lokasinya adem dan alamnya indah, gak bising seperti suasana di kota. Ada banyak suara kereta, suara motor, suara apa, suara ini, suara itu. Nah, baru setengah perjalanan, seperempat lah. Udah ngos-ngosan. Tapi semangatnya jangan kendor. Semangat harus tetap berkobar. Semangat 45. Boco. Nah, kan. Ya, kok no masuki hutan belantara.
Di antara kami yang tahu jalan menuju ke sana hanya saya seorang diri. Walaupun mereka udah pernah ke sana sih. Sejuk kali di sini, bro. Tapi tunggu. Walaupun saya tahu jalannya, namun dalam hati kecil saya ragu karena suasananya sangat beda seperti yang dulu. Di sini. Jalannya yang sekarang mulai berubah jadi hutan kecil. Agak nggak seperti dulu. Sekarang benar-benar memang sudah menjadi hutan dikarenakan nggak ada lagi orang yang berkebun tempo dulu tahun 2002 lah. Tapi sekarang semenjak damai kemungkinan mereka pun udah nggak sanggup main ke sini. Tinggi kali soalnya. Nanti di setengah perjalanan di sini ada sumur di dalam batu. Dia nggak pernah kering dia. Jadi kalau ke gunung kita pun nggak mesti harus bawa air. Insya Allah ada air di sini. Sampai ke padang rumput. Padang rumput pun udah jadi hutan. Oke bro, yuk simak lagi perjalanan kami. Nah, dan sampai sekarang udah jadi hutan yang dulunya kebun cengkeh, kebun durian, kebun lain-lainnya, udah benar-benar jadi hutan. Tapi insya Allah masih sangat ingat jalannya, walau ada keraguan dikit. Menambah je kopi bang, kau pecah iya. Tadi kan. Empat anu pia. Boju. Apa co? Napluk nah. Nanti ada. Dingin kali di sini bro. Oh, ini pintu angin namanya. Ini namanya pintu angin. Angin apa? Angin barat. Angin madi. Jam 12.20 akhirnya kami sampai di sana dan kami beristirahat sejenak sambil menunggu satu persatu teman kami untuk berwudu. Setelah kami berwudu dan kami sama-sama membacakan tahlil dan berdoa bersama. Kami langsung membuka tas kami dan langsung membagikan makanan buat teman yang tidak membawa bekal, karena ada 5 orang yang tidak bawa bekal. Makanannya sih sederhana sekali. Tapi jika dimakan bersama gini, rasanya lebih mewah dari makanan restoran mewah. Iya betul saya bilang. Walau hanya pakai telur asin saja, rasanya luar biasa. Karena suasananya sejuk, adem, dan pemandangan hutan yang sangat indah, dan ditemani suara angin yang berhembus, suara kicau berbagai burung, dan suara binatang lainnya. Rasanya sangat mewah. Acara bersama dan tahlil dan makan kami selesai, dan kami harus segera pulang karena jam sudah menuju pada waktunya zuhur, dan kami segera bergegas pulang agar tidak kemalaman di jalan pulang nanti. Dan tiba-tiba salah satu dari kami cedera, dan saya pun tidak tahu kalau dia lagi cedera.
dan kakinya terkilir karena kena batu. Dan dia pun tidak mengatakannya kepada kami. Kumadi. Singkatnya, kami sholat zuhur dulu sebelum waktunya masuk asar dan sambil istirahat. Mudah-mudahan jalan pulangnya ketemu lagi dan gak nyasar lagi. Setelah selesai sholat dan akhirnya kawan kami yang cedera tadi, beliau bagaimana ya? Beliau pingsan, sudah tidak tahan dengan kakinya. Setelah kami obati, rupanya nggak sanggup beliau tahan, sehingga beliau pingsan.